Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Istiqomah. Saya adalah guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi pembelajaran tentang virus dan peranannya. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang virus ini sampai dengan struktur tubuh virus. Untuk saat ini kita akan melanjutkan, diawali dengan apa sih perbedaan antara virus, viroid, dan prion. Virus itu memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau dRNA yang dibungkus oleh kapsid. Selain itu, virus mampu bereplikasi di dalam sel inang. Sedangkan viroid berupa molekul kecil RNA sirkuler tanpa dibungkus kapsid. Jadi perbedaannya pada kapsid, kemudian asam nukleat, dia tidak mengkode protein, tidak seperti pada virus, tapi dia mampu bereplikasi dengan cara menggunakan enzim dari sel inang. Terakhir adalah sebutan dari seperti virus, tetapi ukurannya lebih kecil dari virus, yaitu disebut dengan prion. Merupakan protein yang tidak dapat bereplikasi, berbeda dengan viroid dan virus, tetapi dia mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion sendiri. Reproduksi virus itu berkembang biak ataupun bereplikasi dengan cara memperbanyak dirinya hanya terjadi di dalam sel tubuh inang. Di luar sel tubuh yang hidup, dia tidak dapat berkembang biak ataupun bereplikasi. Energi dan bahan baku virus untuk berkembang biak itu berasal dari sintesis protein virus yang berasal dari sel inang. Asam nukleat membawa informasi genetik untuk menyandikan semua makromolekul pembentuk virus baru di dalam sel inang, sehingga virus baru yang nantinya terbentuk akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Pada reproduksi virus terbagi menjadi dua siklus. Yang pertama, siklus litik dan siklus lisogenik. Di antara keduanya, tahapan dari reproduksi ini sama, yaitu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis atau eklifase, pematangan, dan lisis. Ini untuk siklus litik. Berikutnya kita lihat gambaran dari siklus reproduksi virus pada siklus litik seperti ini. Nah, siklus litik ini terjadi jika pertahanan sel inang itu lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dapat berlangsung secara cepat. Virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut dengan virus virulen. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati serta terbentuklah virion-virion baru. Jadi tahapan dari siklus litik pertama sekali, ini contohnya adalah virus T atau biasa disebut dengan bakteriofag karena dia hanya menyerang sel bakteri. Pertama dia akan adsorpsi, yaitu virus menempel pada sel inang seperti ini. Kemudian penetrasi tahap 2, fag atau bakteriofag menginjeksi atau menyuntikkan DNA-nya atau asam nukleatnya ke dalam sel inang. Jadi yang masuk ini hanya DNA-nya, bagian tubuh virus DNA-nya. Seluruh struktur tubuh virus itu tertinggal di luar dari sel. Dan ini sudah kelihatan ya, DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian setelah dia masuk ke dalam sel bakteri, maka si virus ini, DNA virus, akan mengendalikan seluruh kegiatan dari sel bakteri, yaitu misalnya membuat salinan genom dan protein di dalam sel bakteri. Dia akan mulai merakit komponen-komponen yang dia butuhkan untuk membentuk virus-virus anakan baru. Setelah terbentuk cukup banyak, kemudian masuk kepada tahap pematangan. Di sini yang dipatangkan adalah merakit komponen tadi kan masih terlepas-lepas ya, antara kapsid, leher, serabut ekor. Kemudian di sini dirakit menjadi satu bentuk tubuh virus yang utuh. Setelah itu
Ini kita lihat di sini ya, faknya disusun. Dan yang terakhir adalah tahap litik atau lisis. Sel inang akan pecah dan terbentuklah dan keluarlah virus-virus baru yang keluar dari sel inang. Dalam satu sel bakteri itu bisa menghasilkan ribuan virus-virus baru. Tahap yang kedua yaitu siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik ini terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah diri. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus, tapi tidak menghancurkan sel inang. DNA fag berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profag. Disinilah perbedaan dari antara siklus litik dengan siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik terbentuklah yang namanya profag. Jika sel inang yang menggantung profag atau profag ini membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada kedua sel anaknya virus tadi. Profag di dalam sel anak inang dapat menjadi aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk memasuki tahap-tahap dalam siklus litik. Virus yang dapat bereproduksi dengan siklus lisogenik dan litik disebut dengan virus tempered. Nah, kita perhatikan gambar ini. Pertama sama ya, seperti siklus litik tadi, si bakteriofag akan absorpsi, menempel di permukaan dari sel bakteri. Kemudian penetrasi, dia masukkan DNA fagnya ke dalam sel inang. Kemudian DNA fag ini akan menyisip pada kromosom si sel bakteri. Jadi yang nyisip. Ketika sel bakteri ini ikut membelah diri, maka fag itu ikutan membelah, profag itu ikutan membelah. Nah, kromosom yang telah tersisipi ke dalam profag akan mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Jika sel tubuh dari inang ini mengalami imunitas yang rendah, maka sel akan memasuki siklus litik. Sel akan langsung pecah dan si sel inang akan mengalami rasa sakit. Kalau pada manusia, ketika sel itu sudah pecah karena diinfeksi oleh virus, maka tubuh kita akan merasakan demam sebagai respon imun dari dalam tubuh kita. Oke, demikianlah materi tentang siklus reproduksi dari siklus reproduksi dari virus, yaitu terbagi dua tadi ya, adalah siklus litik atau lisis dan siklus lisogenik. Kita akan bertemu pada pembahasan selanjutnya mengenai peranan virus dan klasifikasi virus. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.